Malam, Pak Adi dan juga teman-teman kita sekalian. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai Nike dengan bisnis prosesnya. Tim kami itu dibagi menjadi 8 orang anggota, di mana saya sendiri bernama Gil Santoso, dan juga dibantu dengan teman-teman saya, ada Dekra, Farel, Kalansia, Rizky Zaldi, Faisal Farhan, Raul, dan juga Ferdion. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai struktur organisasi dan juga eksekutif Nike Corporation. Perusahaan Nike merupakan geographic divisional organizational structure, di mana struktur perusahaan berdasarkan kebutuhan perusahaan dalam organisasi global dan keunikan dari kondisi pasar regional. Oke, yang pertama ada struktur organisasinya. Satu, Global Corporate Leadership, yaitu struktur organisasi Nike memiliki kepemimpinan perusahaan global yang melibatkan manajer perusahaannya. Yang kedua, ada Semi-Autonomous Geographic Division, di mana divisi geografis adalah karakteristik struktur organisasi Nike utama. Operasi perusahaannya dibagi menjadi beberapa segmen berdasarkan pasar regionalnya. Setiap manajer divisi regional mengoptimalkan operasi di pasar sepatu, pakaian, dan peralatan olahraga berdasarkan wilayah yang dipimpinnya. Terus yang ketiga ada Global Division for Converse and Brand Licensing, yaitu struktur organisasi Nike juga memiliki dua global, satu untuk merek Converse yaitu anak perusahaannya, dan satu lagi itu untuk lisensi mereknya yaitu Nike sendiri. Satu divisi global bertanggung jawab untuk mengelola operasi Converse di seluruh dunia yang merupakan merek alas kaki dan anak perusahaannya Nike yang tadi sudah saya katakan. Divisi global lainnya bertanggung jawab untuk melisensikan merek Nike. Next. Berikut merupakan struktur dari organisasi Nike, di mana presiden dan CEO-nya dipegang oleh John Donahoe, lalu eksekutif chairman-nya dipegang oleh Mark Parker, lalu di bawah mereka ada Andy Champion sebagai COO, Thomas Clark sebagai presiden innovation, lalu Matthew Friend sebagai EVP dan juga CFO, lalu Melanie Harris sebagai VP Strategy and Development, Hillary Crane sebagai VP dan juga Administrative Officer, dan yang terakhir ada Monique Matheson sebagai Chief Air Officer. Sekarang kita akan membahas mengenai Nike Business Model yang akan dibahas oleh pertama Faisal Farhan. Ya, pertama di bisnis model Nike ini ada kategori produk sama segment wise performance. Nah, maksudnya kategori produk sama segment wise performance itu Nike itu produk kategori produknya banyak ya, walaupun awalnya cuma buat olahraga, tapi dia mulai expand, dia mulai bikin buat anak-anak, buat atletik, tenis, volley, sama gulat. Dari yang awalnya tadi olahraga kayak lari, bola basket, sepak bola, terus ngelebarin ke segmen yang itu, keuntungan Nike naik gitu dari 5-7% di tahun 2017 sampai 2018, dari 4,9 miliar jadi 5,2 miliar dolar. Lalu terakhir juga Nike membuat produk khusus untuk pria dan wanita. Kalau dari pendapatan 2018, produk pria naik sekitar 7%, di sekitar angkanya 16 juta dolar, dan produk wanita sekitar 4%. Jadi sekitar 6 juta dolar di tahun 2018. Nah, ini bisa dikatakan perusahaan Nike itu walaupun banyak segmen dan kategorinya, kinerjanya terbukti. Di tahun itu dia bisa mengalami kenaikan pendapatan, karena dari awal yang cuma dia jual produk olahraga, yaitu produk utamanya, bisa expand kemana-mana gitu. Ya, selanjutnya Nike business modelnya adalah outsource manufacturing. Jadi brand global Nike itu berada di Amerika, tetapi tidak semuanya dihandle di Amerika. Si Nike ini membuat produk yang dipasarkan, kemudian menjualnya ke perusahaan outsource atau ke pemasok eksternal.
terdapat 123 perusahaan sepatu di 13 negara yang membuat semua produk yang dijual oleh Nike. Contoh kasusnya adalah misal saat kita beli sepatu merek Nike, tetapi sering kita lihat bahwa pembuatannya ada di misalnya Indonesia. Padahal itu bukan dibuat asli dari Indonesia, tapi itu merupakan perusahaan outsource dari pusatnya yang ada di Amerika. Jadi dalam arti lain, pembuatannya tetap berada di Amerika. Kemudian juga ada pabrik kontrak yang menyumbang pendapatan terbesar. Di antaranya ada Vietnam, itu kontrak produknya 7%, kemudian ada Cina sebesar 26%, kemudian Indonesia sebesar 21%. Di tahun 2018, sekitar 328 pabrik yang berlokasi di 37 negara memasok pakaian jadi. Tadi itu kan kita sebut ada 123, itu hanya untuk sepatu. Sekarang yang 328 ini untuk pakaian jadi, di mana pakaiannya terbuat dari benang alami dan sintetis. Jadi bahannya itu bagus. Oleh karena itu, hampir semua manufakturnya bisa dibilang loyal kepada Nike. Karena si Nike ini fokus pada tingkat kualitas dan inovasi si produknya. Jadi keuntungannya bisa semakin besar dan perusahaan-perusahaan yang outsource dengan si Nike itu jadi dapat keuntungan juga. Untuk selanjutnya adalah sales and marketing. Kalau tadi sudah membahas dari awal Nike fokus ke beberapa kategori produk sampai mendapatkan peningkatan pendapatan, kemudian perusahaan Nike bisa kontrak produk dengan ratusan pemasok eksternal. Dan sekarang yang terakhir membahas mengenai sales dan marketingnya. Udah pasti yang namanya ada persaingan, apalagi industri sepatu udah berkembang pesat. Sebut saja pesaingnya kayak Adidas, Under Armour, dan lain sebagainya. Selain persaingan juga ada faktor lain yang mempengaruhi popularitas dan permintaan produknya. Mungkin yang bikin berpengaruh itu dari tren desain yang berubah, tren musiman juga mempengaruhi permintaan produk. Ya, kalau perusahaan tidak mampu merespon perubahan tren, maka akan berdampak buruk pada permintaan produk dan profitabilitas perusahaannya. Terus yang dilakukan perusahaan Nike agar tidak kalah saing, dia menggunakan beberapa saluran untuk memasarkan merek dan produknya. Contohnya menggunakan iklan digital, promosi di sosial media, serta demand creation yang artinya Nike seolah-olah membuat produk mereka dibutuhkan oleh masyarakat sehingga masyarakat seperti mempunyai pola pikir untuk harus membeli produk dari Nike. Untuk cara-caranya yang tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selain itu juga Nike memberikan loyalty buat para endorsement sehingga para endorsement atau distributor juga merasa dilibatkan dalam penjualan produk Nike dan mereka juga senang dalam memasarkan produk-produk yang berasal dari Nike. Next. Oke, setelah kita mendengar dan mungkin beberapa dari kita membaca dari struktur organisasi dari company Nike dan juga bisnis model milik perusahaan Nike, dapat kita simpulkan dalam penjualan dan produksinya, Nike ini membuat banyak sekali divisi di berbagai regionnya. Tapi berbagai di region itu bukan tanpa sebab. Itu adalah dengan maksud untuk menyesuaikan keinginan dan kebutuhan dari region-region tersebut. Yang mana pasti di setiap region membutuhkan demand-demand tertentu untuk ataupun kebutuhan-kebutuhan dari region-region tersebut. Nah, dalam meningkatkan pendapatannya, Nike juga banyak investasi dalam advertising. Agar apa? Demi memenuhi demand creation dari para di region yang sudah disebutkan tadi dan juga para pembeli antusiasnya. Maka dari itu Nike yang seperti kita tahu adalah sports brand yang cukup besar, itu dapat meraih keuntungan yang sangat-sangat tinggi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah memperhatikan sumber-sumber dan juga info-info yang telah kami berikan.